Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021 adalah hari suasana Natal yang masih nyata dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saya percaya dan berharap bahwa berkat Tuhan, damai Natal, sukacita Natal tetap melingkupi kehidupan kita bersama. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan masih berkaitan tentang Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia dan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya baca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca ayat ini mulai dari ayat pertama, tapi untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, artinya menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ibu, bapak, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, teks ayat ini, perikop ayat ini diberikan judul Orang Majus dari Timur. Dan isinya adalah perjumpaan orang Majus dengan Yesus. Siapakah orang Majus? Orang Majus itu adalah orang-orang terpelajar dari timur. Ya, wilayah timur itu adalah wilayah Iran sekarang ini, dari Iran. Dan mereka datang mencari Yesus karena apa? Karena mereka melihat bintang yang menjadi petunjuk bagi mereka. Bintang yang berbeda dari biasanya, dan mereka tahu ini adalah petunjuk tentang lahirnya seorang raja. Dan mereka mencarinya, mengupayakannya dari Iran ke Bethlehem. Perjalanan yang tidak mudah, karena saat itu belum ada alat transportasi seperti sekarang ini. Ada pesawat, ada hal lain, dan mereka berupaya melakukan itu semuanya. Dan mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Mereka berjumpa bukan karena mau meminta berkat, mereka berjumpa bukan karena meminta sesuatu, tapi mereka berjumpa dengan Yesus, dengan Maria yang ada di Bethlehem pada masa itu. Apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. Mereka menyembah, sujud menyembah Yesus. Mereka membuka harta mereka dan memberikan persembahan kepada Yesus. Sangat berbeda waktu mereka berjumpa dengan Herodes yang adalah penguasa Israel pada masa itu. Mereka tidak sujud kepada Herodes. Mereka tidak membuka tempat harta mereka kepada Herodes. Mereka tidak memberikan apa-apa kepada Herodes. Tidak. Hanya memberitahukan bahwa mereka mendapat petunjuk bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan waktu mereka mendengar itu, Herodes menyampaikan bahwa sesuai dengan petunjuk firman Tuhan bahwa di Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Mereka berangkat ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yesus. Dan waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sujud menyembah. Mereka membuka tempat harta mereka dan mereka memberikan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, sangat bermakna untuk kita pelajari dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pelajarannya bagi kita? Waktu saya melihat tentang sikap orang Majus dari Iran ini, dari timur ini, menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang ingin berjumpa dengan Yesus akan menemukan Yesus. Setiap orang, siapapun, bagaimanapun latar belakangnya, dari suku bangsa apapun dia, kalau mau rindu berjumpa dengan Yesus, dia akan menemukan Yesus. Yang diperlukan adalah niat, upaya, kesungguhan, ketulusan hati. Orang Majus ini dengan begitu tulus, niatnya bulat, dan mereka sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Yesus. Akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, hal yang sama pada masa-masa sekarang ini. Kalau kita memiliki hati yang rindu, kalau saudara memiliki kerinduan hati untuk berjumpa dengan Yesus, saya pastikan Anda akan berjumpa dengan Yesus. Tapi dengan niat yang baik,
dengan upaya dan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Yang kedua yang kita bisa lihat pelajarannya dari kehidupan orang Majus ini adalah Tuhan Yesus layak menerima penghormatan, penghargaan yang tertinggi dari manusia. Saya katakan orang-orang Majus ini orang-orang berpendidikan, orang-orang yang punya status sosial yang baik. Dan apa yang terjadi? Mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka menunjukkan sikap menghormati Yesus, sujud menyembah dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu persis, mereka mengerti dengan tepat bahwa Yesus layak menerima penghormatan dan penghargaan tertinggi dari manusia. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, ya, ini adalah tindakan yang benar, yang harus kita ikuti dan harus kita lakukan bersama. Bahwa Yesus adalah pribadi yang layak menerima penghormatan, penghargaan tertinggi. Hanya Yesus. Dan itulah yang juga dilakukan oleh orang Majus. Sekali lagi saya katakan, mereka berjumpa dengan Herodes. Mereka tidak sujud menyembah Herodes, tidak. Mereka tidak memberikan apa-apa kepada Herodes, tapi mereka memberikannya kepada Yesus karena memang hanya Yesus yang layak menerima penghormatan dan penghargaan tertinggi dari manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita pun harusnya melakukan hal yang sama sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah dan rahmat Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ketiga pelajaran yang bisa kita lihat lagi adalah kelahiran Yesus adalah rahmat bagi semua manusia. Adalah rahmat dan anugerah bagi semua manusia. Bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga bagi orang yang non-Yahudi. Bukan hanya untuk suku tertentu, tapi untuk semua suku-suku bangsa. Dan itu dibuktikan waktu Yesus lahir. Dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan keselamatan bagi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan jelas dan benar terbukti waktu Yesus lahir, orang Majus datang dari Iran, dari timur. Apa yang terjadi? Yesus juga menerimanya. Saudaraku dikasih Tuhan, itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus, kelahiran Yesus adalah untuk segala suku bangsa. Dan kita bersyukur, kita yang bukan umat pilihan di dalam status sebagai orang Israel, tapi kita juga berhak mendapatkan jaminan keselamatan itu. Dan kalau kita diselamatkan itu karena anugerah, kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, jelas kelahiran Yesus adalah anugerah bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat tentang pelajaran-pelajaran yang penting ini, orang yang haus berjumpa dengan Yesus akan mengalami pertemuan dengan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi itu Tuhan Yesus, dia mengerti bahwa dia layak, hanya Dia yang layak, Yesus yang layak menerima penghormatan dan penghargaan tertinggi. Dan kalau kita bisa melihat lagi, Yesus lahir, Dia adalah rahmat dan anugerah bagi sekalian umat manusia. Kalau kita bisa melihat itu, maka pada kesempatan hari ini, tanggal 26 Desember tahun 2021 ini, kita perlu merenungkan dan perlu juga untuk memahami di dalam kehidupan kita, bertanya tentang diri kita, bertanya tentang kehidupan kita, bagaimanakah sikap kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Di hari kedua Natal ini, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita senantiasa memiliki kerinduan dan kehausan untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah hari ini kita masih memiliki kerinduan, atau kita memiliki kerinduan dan kehausan untuk berjumpa dengan Yesus, atau sekedar merayakan Natal? Ataukah kita hanya memiliki kerinduan dan kehausan untuk datang kepada Tuhan hanya karena masa-masa Natal? Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, seharusnya kita memiliki kerinduan dan kehausan berjumpa dengan Yesus, bukan hanya pada saat Natal, tapi setiap saat, setiap waktu kita memiliki kerinduan berjumpa dan haus bertemu dengan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam melayani, hendaklah itu kita lakukan senantiasa, karena kita memiliki hati yang rindu dan haus berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar kegiatan rohani, tapi karena kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, khususnya dalam ibadah. Hari-hari ini memang ibadah sangat terbatas pelaksanaannya. Ada yang on-site, ada juga yang melaksanakannya melalui online. Tapi saya beritahu, apapun yang dilakukan, bagaimanapun keterbatasan yang ada, ibadah yang kita lakukan, mari kita lakukan karena kita
ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ingin mengalami perjumpaan dan haus ingin berjumpa dengan Yesus. Dan kita akan mengalami. Yang kedua, pertanyaan dan juga menjadi renungan, apakah Anda sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Seperti orang Majus menghormati Tuhan, memberikan penyembahan, memberikan persembahan kepada Yesus. Bagaimana dengan sikap kita? Jangan pada saat Natal kelihatannya begitu serius ibadahnya, begitu sungguh-sungguh ibadahnya, tapi setelah selesai Natal mulai kendor, mulai berkurang, jarang ibadah, jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, gak mau lagi melayani. Dan nanti Natal lagi, datang lagi, muncul lagi, hanya ya disebutkan jadi Kristen Natal. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menunjukkan sikap menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Hormati Dia, karena Dia adalah pribadi yang layak untuk menerima penghormatan tertinggi dan menerima penghargaan tertinggi, Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah Anda masih memiliki kasih seperti Yesus mengasihi Anda? Dia mengasihi segala suku bangsa. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kita juga memiliki sikap hati yang mengasihi semua orang, tanpa membeda-bedakan secara suku, secara agama, secara status sosial. Tapi kita mengasihi mereka karena Yesus mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa, karena kasihnya adalah kasih yang sejati. Saudaraku dikasih Tuhan, kiranya di hari kedua perayaan Natal ini, di tahun 2021 ini, mengingatkan kita dan sekaligus untuk mendorong kita memiliki hati yang haus dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki hati yang senantiasa semakin menghormati dan semakin menghargai Tuhan, dan memiliki hati juga menjadi pribadi yang terus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi semua suku bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, hari Minggu, saya mendorong dan mengingatkan kita, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikuti ibadah dengan serius, karena kita menghargai dan menghormati Tuhan. Dan jangan lupa, biarlah senantiasa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, pagi hari ini kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu atas anugerah kasih-Mu bagi kami. Kami bisa melihat melalui kisah orang Majus yang datang dari Iran mencari Yesus dan berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Kami berdoa, bersyukur di hadapan-Mu, karena kami melihat anugerah-Mu yang begitu luas, terbentang lebar bagi setiap umat manusia. Dan kami bersyukur juga karena anugerah-Mu yang begitu luas dan lebar itulah, maka kami dimungkinkan mendapatkan anugerah keselamatan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga, berikan kami hati yang senantiasa rindu dan haus untuk berjumpa dengan Engkau. Berikan kami juga hati yang senantiasa haus dan rindu untuk memberikan penghormatan dan penghargaan tertinggi bagi Engkau ya Allah. Ya Tuhan kami yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus. Tolong kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Hari ini Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021, kami berdoa ya Bapa, berkatilah kami semuanya. Berkatilah saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, supaya secara khusus di dalam ibadah yang kami ikuti pada hari ini, semuanya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami rahmat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menjamah yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi yang lemah di dalam nama Yesus Kristus, supaya dalam segala pergumulan yang dihadapi, kekuatan dari Tuhan, hati yang bersandar kepada Tuhan, nyata bagi kami semuanya. Kami terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sambut hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini dan juga doa kita pada kesempatan ini. Dan saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah,
damai Natal, sukacita Natal melimpah dalam hidup kita dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.